Om Swastiastu. Para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun berada, dan umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam program Mimbar Agama Hindu. Saya, Kadek Gita Saraswati, akan menemani pemirsa dalam program Mimbar Agama Hindu pada kali ini. Tema yang akan diangkat dalam program ini yaitu terkait dengan implementasi kerukunan antar umat beragama dalam perspektif Hindu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kerukunan merupakan fondasi yang utama dalam hidup keberagaman. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut terkait dengan implementasi antar umat beragama ini, sebaiknya kita dengarkan dulu lantunan kekawin yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Pura Aditya Jaya, Rawamangun. Selamat menyaksikan. Panganjali. Swastiastu. Ruanaka datu Dua hakikat kesejatian yang disebut Buddha dan Siwa. Konon ini berbeda, namun kapankah dapat dengan mudah dibelah dua? Mangka kalawan siwa datu tunggal. Demikianlah sejatinya hakikat Buddha dan Siwa itu tunggal. Aneka tunggalika dan hana dharma mangrwa. Itu berbeda, namun juga tunggal. Tidak ada kebenaran mendua.
Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Serial talk show yang makin seru dan meriah bersama bintang tamu keren. Halo pemirsa, Warung Pengkolan hadir lagi. Jangan lupa nonton Warung Pengkolan hanya di TVRI. Media pemersatu bangsa. Warung Pengkolan, setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Hai Gen Muda, mau dapat informasi seputar kehidupan anak muda masa kini? Dengan obrolan yang lebih menyenangkan dan menghibur bareng bintang tamu yang keren. Bersama Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, Audia Ananta, Iringan, Free Band. Hanya di Zoom, Zona Orang Muda, setiap Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya berperan sebagai Ibu Nanik. Saya di sini Selasa Putra berperan sebagai Dr. Denny. Nama aku lagi Sarah Perdana. Di sini aku berperan sebagai Asmi. Aku Angie Bilkis berperan sebagai Ana. Aku Bara Valentino sebagai Jojo. Nonton ya, kalau ini sangat fenomena dulu di TVRI-nya. Segera akan tayang di TVRI Jendela Rumah Kita. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Selamat pagi, Bu Tarjo. Pagi. Guest House Losmen Reborn setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hai pemirsa TVRI, ada cerita dari para karyawan di sebuah studio rekaman yang penuh canda dan tawa loh. Ditemani oleh Komeng, Parto, Neneng Risma, Jarwo Kuat, Daus Paro, Rudi Sipit, dan para artis terbaik tanah air. Saksikan Pengen Beken, Senin dan Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Mimbar Agama Hindu. Tadi sudah kita dengarkan lantunan kekawin yang dibawakan oleh adik-adik kita dari Pura Aditya Jaya Rawamangun. Nah, lantunan tersebut berasal dari kitab Sutasoma 139. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 3 konsep utama yang dijadikan sebagai prinsip ataupun pedoman dalam kerukunan beragama. Yang pertama, terkait dengan Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Yang pertama, Tatwamasi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Wasudewa Kutumbakam,
kita semua bersaudara. Dan yang terakhir yaitu konsep Trihita Karana, yang dimana konsep ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga harmonisasi dengan alam, dengan Tuhan, ataupun dengan sesama. Untuk mendengarkan lagi lebih lanjut terkait penjelasan implementasi kerukunan antar umat beragama dalam perspektif Hindu, mari kita bersama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak DRS Ketut Budiase, Master Filsafat Hindu. Selamat menyaksikan. Sembah nianganatu diangalano trilu ke asarane. Ya Tuhan, lihatlah sembah hamba di ketiga dunia ini. Wah, kia diat mika semaheng ulun ijo ngatatan anewane. Lahir batin sembah hamba ke hadapanmu tiada lain. Sang luer agni saking tahen kodi minyak saking dadi kita. Engkau bagaikan api yang keluar dari kayu kering dan bagaikan minyak yang keluar dari santan. Sang saksat metu yanane wong amuter tutur pina kayu. Engkau akan senang sekali jika umatnya membicarakan ajaran kebenaran dan kebaikan. Para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada acara Mimbar Agama Hindu, yaitu dengan tema kerukunan umat beragama. Umat Hindu sangat menghormati dan menghargai yang namanya kerukunan umat beragama. Karena kerukunan umat beragama merupakan suatu rohnya, jiwa dari persatuan dan kesatuan terutama bangsa Indonesia, yaitu berdasarkan Pancasila, bagaimana kita menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kerukunan umat beragama lengkapnya itu adalah kerukunan umat beragama, kerukunan umat beragama intern, kerukunan umat beragama antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, kita lihat bersama-sama para pemirsa, terutama yang beragama Hindu. Nah, tentunya kerukunan ini dimulai bagaimana merukunkan diri kita. Kemudian rukun di dalam keluarga, rukun di dalam yaitu bersama-sama pemeluk agama dan bersama dengan agama lain, tentunya nanti akan tercapai tujuan daripada pembangunan kita, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, ajaran agama Hindu mengajarkan bahwa Wasudewa Kutumbakem, sesungguhnya kitalah adalah bersaudara. Tidak ada pemisahan, seudara. Berarti kita ini hidup bersama-sama, yaitu membangun diri kita, yaitu bagaimana kita memenuhi yang disebut dengan kesejahteraan jasmani, wareg, wastre, waras, wasisme, kemudian ada yang disebut dengan pendidikan, hiburan, kesehatan, dan juga pangan, perumahan. Inilah yang harus diusahakan. Nah, tentunya kalau sudah pemerintah termasuk kita bersama-sama mengusahakan yang disebut dengan terpenuhilah 9 bahan pokok. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kemudian makhluk individu, makhluk Tuhan, kita harus berinteraksi dengan lingkungan
apapun agamanya, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Marilah dengan beragama kita mempermulia hidup. Nah, inilah tujuan kita, bagaimana kita melaksanakan suatu ajaran agama dengan utuh, yaitu janganlah agama itu dijadikan suatu kewajiban. Tingkatkan agama adalah suatu kebutuhan agar hidup kita sejahtera lahir, bahagia batin, yang sering disebut muksartem jagat ica yai citiyarma. Ajaran lain juga mengisyaratkan apa yang dibaca oleh anak-anak kita pada seloka atau kekawin yang disusun oleh Empu Tan Kular di dalam lontar Sutasoma, Bineka Tunggalika Tanhana Dharma Mangruwe. Berbeda-beda keyakinan kita karena beragama merupakan hak asasi kita. Mari kita bersatu, yaitu membangun negeri kita, bangsa kita, tentunya melalui bagaimana beragama adalah membenahi diri sendiri, bukan membenahi orang lain. Nah, sekarang ini banyak terjadi suatu kerukunan agama ini bias. Apa yang terjadi? Ya, mari kita laksanakan ajaran Trikari Parisude, berpikir, berkata, berbuat yang baik. Janganlah kita menjelekkan agama orang lain. Mari agama kita saja dulu pahami sebagai kehidupan sehari-hari tercermin dari perilaku seseorang dan pikiran orang, perbuatan orang. Inilah karena kita sama-sama adalah makhluk Tuhan, yaitu bagaimana kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, sejahtera, lahir batin, moksartem jagadita ya citiyarma. Umat sedharma, demikian dulu perjumpaan kita. Mari kita akan sambung dengan waktu dan kesempatan yang lain. Mari kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Aduh, Oma kenapa? Ini pinggang Oma sakit ya ampun. Usia segini, olahraga sedikit aja udah pada sakit. Oma lupa minum obat sendi kali. Iya kali ya, karena faktor U. Ya udah kita sarapan ya. Makan. Kalau mau makan, bersihin dulu tangannya. Tanganku bersih kok. Tuh, kelihatannya aja bersih, tapi di dalamnya mengandung kuman. Halo. Ayah, tunggu. Makasih ya Bu, sudah tanggap bantuin ayah. Harus dong. Ibu kayak dokter aja. Ibu cerdas banget, belajar di mana sih? Ibu cuma nonton Halo Dokter di TVRI. Banyak edukasinya, bintang tamu dan hostnya itu dokter yang berkompeten di bidangnya loh. Yang kita suka nonton bareng di TVRI itu kan? Oma kalau nonton inget, tapi kalau minum obat lupa. Talk show inspiratif, cerita menarik dan tentunya menambah wawasan dari wanita hebat Indonesia. Pada dasarnya setiap orang itu sudah punya solusinya, hanya mereka itu ragu dan bimbang. Jadi kalau misalnya ada sejarah yang jelek, mungkin bukan untuk dilupakan tapi diperbaiki. Bersama Perempuan, Senin sampai Kamis, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi nih, Wan. Gacor nih. Meledak. Ada apa sih Bang? Investasi kita. Cuan bro. Investasi apaan Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi Bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, Mending kayak kita, santai, pikiran terus. Motor kebeli, mobil di garasi. main judi kan nggak boleh Bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda,
Jangan berjudi, karena itu haram. Sekarang mah untung, besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih bang. Nah kan, Gawat nih bang. Udah yuk ah. Bang. Jang. Mang Usep, kirain siapa? Jangan coba berjudi. Jangan ya Dek ya. Yang instan itu memang menggiurkan, tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap Mang Usep. Para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun berada dan umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi bersama kami dalam program Mimbar Agama Hindu. Tadi bersama-sama sudah kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Andes Ketut Budiase, Master Filsafat Hindu, terkait bagaimana implementasi kerukunan umat Hindu dalam perspektif Hindu. Nah, di sini semoga dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Andes Ketut Budiase ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana kita harus bertindak, tentang bagaimana kita harus berbuat agar di sini tercipta toleransi. Nah, untuk memperjelas lagi atau memperdalam lagi ilmu kita terkait bagaimana dengan implementasi kerukunan antarumat beragama dalam perspektif Hindu, di sini saya telah menghadirkan narasumber yang tentu saja sangat informatif dan spesial ya, karena di sini beliau merupakan seorang pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini ada Pak Putu Jaya Atnyana Widita, SPDH SSI MA. Om Swastiastu Pak. Swastiastu, adikku Iya. Terima kasih ya Pak karena telah bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Hindu kali ini. Oke. Tadi sudah kita dengarkan ya Pak ya terkait bagaimana implementasi kerukunan antar umat beragama ya kan dari perspektif Hindu. Nah, saya ingin tahu terkait dengan prinsip dasar ajaran agama Hindu, ini hal-hal apa aja sih yang memang bisa mendukung kerukunan antar umat beragama? Oke, baik adikku, terima kasih. Mengenai kerukunan, semua agama di Indonesia mengajarkan kita harus hidup harmonis, hidup rukun. Kerukunan sendiri, jika kita artikan, merupakan sebuah hubungan yang saling menghargai dan menghormati. Masing-masing masyarakat, setiap insan itu memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan itu dibatasi oleh sikap yang harus saling menghargai dan saling menghormati. Sehingga terciptalah sebuah kerukunan kehidupan yang harmonis. Jika merujuk dalam ajaran agama Hindu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketut Budiase, bahwa dalam ajaran agama Hindu kita diajarkan untuk hidup harmonis dengan merujuk pada sastra yang ada dalam agama Hindu seperti Trihitakarana, kemudian juga Tri Kerukunan Umat Beragama, selain itu juga ada Wasudewa Kutumbakam, dan juga Ahimsa. Dalam ajaran-ajaran tersebut, kita diajarkan untuk menghormati segala entitas yang ada di sekitar kita, yang ada di alam sekitar kita. Baik itu manusia, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga segala zat yang di sekitar kita pun harus kita hormati, karena kita yakin di sana ada entitas Tuhan. Luar biasa sekali Pak ya. Wah, ternyata prinsip ajaran agama Hindu yang Bapak jelaskan ini begitu dalam juga, dan itu bisa menambah pemahaman buat saya juga untuk kedepannya gitu. Lalu tadi berkaitan dengan yang Bapak mention ya terkait dengan Tatwamasi, 3 kerukunan, bisa dijelaskan nggak konsep itu bagaimana, yang maksudnya konsep seperti apa yang akhirnya itu bisa membantu menciptakan entah pemahaman atau mungkin toleransi antar umat beragama? Terkait dengan implementasinya, jika kita misalnya merujuk pada Trihitakarana, bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya. Hal ini juga analog
mirip dan serupa dengan ajaran di saudara kita di Muslim. Ada namanya habu minanas, habu minallah, dan habu minalam. Membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga dengan alam sekitar. Dan juga saudara kita di Kristen termasuk di Buddha juga diajarkan agar kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan sekitarnya. Dan terkait dengan bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis tersebut, anak-anak muda sekarang itu ingin hal-hal yang lebih praktis dan juga hal-hal yang lebih bersifat kritis. Karena kita tahu generasi milenial, Gen Z, dan juga generasi Alpha, Gen Alpha itu sudah lahir di zaman yang namanya internet, di zaman yang namanya AI. Jadi mereka sudah termanjakan dengan segala fasilitas tersebut, dan juga membawa pola hidup yang lebih ingin praktis, instan, dan juga mereka membuat mereka ingin berpikir kritis. Dan jika kita telusuri dalam ajaran agama Hindu, itu misalnya dalam Galungan Kuningan kemarin bagaimana diawali dengan tumpak warige, kita membangun hubungan yang harmonis dengan tumbuh-tumbuhan. Ternyata itu ada dasar ilmiah, ada pernah penelitian yang dilakukan oleh Royal Horticultural Society, bagaimana pohon tomat yang diberikan treatment, pohon tomat yang satu hanya disiram, pohon tomat yang satu diajak berbicara, diberi kasih yang kita miliki. Jadi pohon tomat yang diajak bicara itu ternyata dapat menghasilkan buah yang lebih besar dan lebih manis, sehingga bisa dipersiapkan untuk pelaksanaan Hari Galungan. Begitu juga bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis ketika menyucikan diri untuk diri kita dan juga untuk manusia, dan juga untuk alam sekitar, yaitu kita biasa dengan menyucikan dengan menggunakan air tirta. Nah, air tirta itu adalah air yang didoakan. Ketika kita membangun hubungan yang harmonis, kita mendoakan air, kita menggunakan berkomunikasi dengan kata-kata yang positif, dapat merubah molekul dalam air tersebut menjadi molekul yang berubah molekulnya dan membawa dampak yang positif bagi tubuh. Jadi dengan membangun hubungan harmonis itu tidak hanya sesama manusia, semua agama mengajarkan kita wajib membangun hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar, sehingga tercipta sebuah keselarasan dalam hidup. Dan sungguh sangat baik anak-anak muda kita diajarkan agar bisa memahami ajaran agama itu dengan baik dan mampu membangun kerukunan dengan memahami ajaran agamanya. Baik, berdasarkan informasi yang Bapak berikan nih ya Pak ya, mungkin pemirsa di rumah juga baru tahu gitu ya, dengan berbagai contoh yang Bapak berikan, yang tumbuhan atau tanaman tomat ini gitu, itu kan begitu luar biasa ya Pak ya. Ternyata dengan kasih sayang itu tuh bisa menciptakan hal-hal baik gitu ya Pak ya gitu. Nah, berarti kalau seperti itu boleh dong Pak, saya minta kesimpulannya nih, atau mungkin kesan dan pesan nih untuk generasi muda supaya terus menjaga kerukunan antar umat beragama, terus menciptakan keharmonisan entah dengan sesama manusia, dengan alam ataupun dengan Tuhan. Baik, program yang dicanangkan pemerintah dalam membangun kerukunan yang sudah diperkuat oleh Perpres, yaitu moderasi beragama. Awalnya program ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama dan selanjutnya oleh Peraturan Presiden. Jadi dalam moderasi beragama itu bagaimana kita dapat memoderasi cara beragama kita. Yang dimoderasi bukan agamanya, karena dengan moderasi beragama justru makin memperkuat kita untuk lebih yakin dengan agama yang kita anut. Jadi kita moderasi. Kenapa moderasi beragama itu penting? Karena sikap ekstrim itu akan lebih membawa kepada konflik, kepada sikap intoleran, dan juga bahkan peperangan. Karena kita lebih eksklusif. Tetapi dengan moderasi beragama, kita dapat bersikap lebih
eksklusif sehingga dapat lebih membangun kerukunan. Oke, luar biasa sekali ya Bapak pemaparannya. Terima kasih. Ataupun pemirsa yang ada di rumah, semoga bisa bermanfaat juga. Akhirnya bisa terciptalah keharmonisan gitu ya. Baik, sekian dari kami. Para pemirsa, demikianlah perjumpaan pada mimbar agama Hindu pada kali ini. Semoga nilai-nilai kerukunan yang telah kita bahas dapat menjadi pedoman untuk membangun kebersamaan dan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Saya, Kadekita Saraswati, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di mimbar agama selanjutnya. Para Mesanti, ngawit. Om Santi, 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 Om.